pesonamu buat diriku tak bisa lupakan dirimu. Udah, itu aja. Oke. Pelit ya nyanyinya pakai udah itu aja. Kayak ponakan saya waktu kecil disuruh nyanyi, udah jangan lagi gitu. Wah, ini pelit nih. Bung Mas apa kabar? Sehat? Astungkara baik. Happy selalu ya? Semoga. Oke. Jangan semoga, bener. Harus happy gitu. Dengar-dengar Gung Mas belakangan sibuk banget ya jadwalnya. Nyanyi, pentas, sana sini gitu. Astungkara sibuk. Astungkara sibuk gitu. Ya soalnya kalau misalnya kita kayak nggak sibuk itu kan nggak produktif gitu. Oke. Nah, definisi produktif bagi Gung Mas itu apa? Karena anak-anak sekarang seumuran Gung Mas, ini salah satu penyanyi ABG yang mungkin ya memang cukup sibuk belakang betulan. Produktif itu bisa jadi dengan itu juga produktif. Nah, gimana produktif? Menurut Gung Mas, kalau produktif itu, kalau dibilang produktif itu apa? Artikan dengan satu kata gitu kan. Ya. Produktif itu sibuk. Tapi sibuknya itu lebih spesifik, kayak kita lebih berkegiatan, tapi yang kegiatannya itu bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat. Iya, kegiatan yang bermanfaat. Tapi lebih banyak masih di nyanyi ya, di seni. Di seni sih, nyampur. Oke. Udah, kalau sekarang akhir-akhir ini nggak cuma di bidang nyanyi aja, tapi Gung Mas juga waktu kemarin habis ngayah nari. Oke, narinya masih. Nari masih. Nah, kalau ditarik ke belakang, dulu katanya lebih awal nari dulu ya baru nyanyi. Iya, Benar? Gung Mas nari itu dari TK, sebelum sekolah. Di Nari TK. dulu awalnya. Iya. Terus Dari mulai tertarik nyanyinya umur berapa? berapa ya? TK, SD? SD kelas 1 deh kayaknya, kalau nggak salah. Jujur, itu karena tertarik sendiri atau disuruh sama Ajung sama ibunya? Jadi tuh awalnya ceritanya gini, kan Gung Mas dulu pas kelas 1 itu benar-benar kayak ya udah jalanin aja gitu kan. Kita anak kecil kan kayak gimana ya? Disuruh apa aja ikut. Mau gitu, nurut lah kayak Iya. gitu kan. Nah terus akhirnya ibu itu waktu itu ada Om Yasa kan. Aduh gue masalah nih Om. Yasa Sega. Om Boleh Yasa. diminum sambil minum, nggak Oke, apa-apa. Oke. ya. Om Yasa, terus waktu itu anaknya Om Yasa, Kak Anden, Ya. itu sekolah di Jambi juga, muridnya ibu. Nah terus Om Yasa sempat ngajakin kayak Gung Masnya mau nyanyi coba gitu kan. Nah terus akhirnya Gung Mas waktu itu sama bundanya Kak Anden sama Kak Anden waktu itu diajak ke studionya Pak De Arte. Kita mencoba lah, ini sebenarnya kayaknya udah pernah Gung Mas ceritain sih. Gung Mas dicoba disuruh nyanyi. Nah, Gung Mas pertama kalinya masuk studio rekaman itu Gung Mas nyanyi Ambilkan Bulanmu. Itu isi lupa lirik Gung Mas lagi mau. Coba, sekarang masih lupa liriknya. Sebentar, ambilkan bulanmu kan. Ambilkan bulanmu. Ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Itu ke SD ya berarti nyanyi Iya, itu pertama kali? kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu pun Gung Mas nyanyinya kalau nggak salah gini. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, gitu kayak Gung Mas. Lidahnya masih Ya, gitu. jadi kayak bener-bener yang suara di sini. Gitu. Betul, suara. Itu pengalaman pertama nyanyi gitu. Pertama nyanyi. Dan keterusan akhirnya sampai sekarang. Akhirnya katanya Pak De Arte itu Gung Mas punya bakat di bidang nyanyi. Jadi kayak tahu nada gitu. Walaupun harus masih diasah teruskan untuk tekniknya. Nah, habis itu dibuatinlah lagu juara 1. Ikut kompetisi dibuatkan lagu juara 1. Nah, juara 1 itu kelas 1 SD. Yang ikut kompetisi itu pada saat Gung Mas kelas 6 Kelas 6. SD. Baru belajar nyanyi itu gimana Oh. gitu. Jadi artinya karena memang kebetulan diarahkan sama ibu karena dia berbakat dan ternyata memang cocok juga gitu ya. Iya, Bukan karena terpaksa ya jadi penyanyi ya. bukan. Karena kan emang kayak masih kecil juga kan. Jadi dicoba-coba nari udah, terus Gung Mas model juga kan waktu TK. Ya. Sekarang ya masih dikit-dikit lah. Sebenarnya cita-cita Gung Mas jadi apa sebenarnya? Kenapa langsung ketawa? Kalau gimana ya? Kalau bocil waktu TK gitu itu pasti bilangnya tuh pengen jadi dokter, pengen jadi polisi segala macem. Cita-cita yang jelas gitu Betul. kan. Nah terus SD juga Gung Mas masih yang
ambisinya banget, ih pengen jadi dokter anak, spesialis, ih pengen gelarnya belakangnya isi SPA Betul. gitu kan. Keren DR, kayaknya gitu. Dewa Yogung Istri Mas Widya Perkasari Pemayun SPA gitu kan, keren banget Nah. ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mas SMP, SMA kayak sedikit pupus gitu harapan gue gara-gara semenjak gue mas nyanyi. Mulai beralih keinginan itu karena nyanyi. Mungkin ya. Jadi kayak gue mas mikir, ini gue mas kayak nggak terlalu fokus di sekolah. Maksudnya bukan nggak terlalu fokus belajarnya, tapi gue mas tuh nggak kayak ini sekolah, tapi gue mas juga harus nyanyi. Iya. Jadi kayak sama Mulai banyak pilihan jadinya gitu ya. Banyak pilihan. Jadi gue mas mikir kayak ini gue mas udah nyanyi dan udah di titik ini di umur segini, tapi kalau gue mas belajar, gue mas misalnya gue mas menjadi dokter, gue mas masih di tingkat Masih harus banyak belajar lagi, baru ini tuh mulai. mas baru SMA gitu kan. Ya. Gitu. Berarti cita-citanya mulai berubah sekarang. Nggak tahu. Tapi gue masih optimis sih, soalnya kayak dari keluarga ibu Ajung sih terutama. Jadi kayak nanti kamu FK ya, bla 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 gitu. Gue masih menurut gue mas kayak ya udah sih FK aja gitu kan. Soalnya kayak bisa kok sambilan. Dokter, Banyak juga ya, dokter yang jadi penyanyi, dokter siapa? banyak. Dokter Kalau yang cowok ada Tompi. ya, baru gue mas menyebut. Oke, terus ada dokter juga psikolog Tika Bisono, itu kalau cari yang udah lama. Banyak juga dokter yang penyanyi. Di Bali juga banyak dokter-dokter Ada. penyanyi, banyak. Dokter anak, dokter Anantasika malah rekaman, udah 2 album pernah juga. Wow. Ada gitu, bisa gitu. Nah, kalau Bung Mas sendiri nyanyinya itu kan kalau belakang kan boleh dibilang agak ngebut ya, padat. Iya. Jarang ada orang seperti seumuran Gung Mas dalam setahun itu bisa rilis lagu tuh mungkin bisa 4 dan 5 bahkan bisa jadi lebih. Apa yang Pernah membuat Gung sealbum Mas? kan? Iya, Tahun kenapa 2020. begitu gencar banget gitu rekaman Gung Mas? Kalau masalah itu sih dari ibu ya sebenarnya. Soalnya kan ibu Ajung sumber ininya gitu kan. Dan mereka Contoh. juga yang milihin Gung Mas lagu. Gung Mas itu gimana ya? Apa namanya? Kalau lagu pilihan Gung Mas itu kayak Kadung Cinta itu emang Gung Mas Pilih sendiri, cocok. enak nih gitu, enak lah. Terus yang Pesonamu juga Gung Mas yang pilih. Terus Timpal Biasa itu awalnya kan emang udah lama banget, Betul. tapi akhirnya SMP baru Gung Mas ambil gitu kan. Karena emang tergantung biar Gung Mas juga klop. Tapi ada beberapa lagu tuh emang yang ibu sama Ajung yang minta Gung Mas untuk nyanyiin gitu. Itu ada nggak dari sekian, mungkin bisa disebut lagu yang dipilihin sama ibu sama Ajung tuh yang mana? Dan yang dari sekian lagu itu ada nggak sebenarnya nggak sreg dan nggak ikhlas nyanyinya gitu? Yang mana Gung Mas? Kalau Nggak yang- apa-apa, Ajung sama ibunya denger nggak apa-apa kok. Tapi kayak ibu Majung tahu sih sebenarnya Gung Mas tuh agak Nggak kurang rela. sreg gitu. Bukan kurang sreg, lebih ke arah kayak Gung Mas suka sama genre lagu itu, tapi suara Gung Mas ternyata nggak cocok nyanyiinnya. Oke. Yang mana misalnya? Sayang Kendang, kan koplo. Oke. Nggak, tipe Gung Mas suka sama lagu koplo. Kalau disuruh dengerin lagu koplo, terus kayak enjoy, Bisa menikmati. ya menikmati Tapi lagu kalau koplo, menyanyikan, dangdut itu Gung Mas bisa gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang ini lagi hype-nya lagu-lagu Koplo. koplo sama dangdut. Tapi Gung Mas tuh untuk nyanyiinnya ternyata kurang cocok suaranya Gung Mas. boleh coba dikit, sayang-sayang kendang. Kita paksa dia nyanyi koplo sekarang. Tiang daman begerang, beli daman bepindang, tiang terus terang, sayang beline, sayang kendang, sambal mata, sambal bawang, adukang nasi kuah cundang, terus nanti yang tua, anggon pecadang kuah. Tuh kan bisa. Tapi kan nggak yang kayak cengkok koplo. Ya karena dia nyanyinya masih dengan cengkoknya Gung Mas, bukan cengkok koplo ya. Nah itu, tapi dari artinya Gung Mas nyaman-nyaman aja sebenarnya meskipun lagu tuh dipilihkan sama ibu, sama Ajung gitu ya. Nyaman aja sih. Oke. Nah, Gung Mas jadi penyanyi cukup banyak mengeluarkan video klip, warawiri di medsos. Tanggapan teman-teman di sekolah gimana? Guru gimana? Gung Mas
Kalau Begitu. waktu SMP itu mungkin lagi gencar-gencarnya ya pas SMP, tapi sayangnya kan pas COVID. Jadi apa kayak belum kita waktu itu online juga kan Iya. pas itu. Jadi kayak yang di sekolah tuh agak kurang ruang gitu lah rasanya. Kalau waktu SMA ini gue mas kan sibuk kegiatan sekolah. Iya. Dan lagu pun kayaknya belum banyak ya Om. Belum banyak yang di SMA-nya Di keluarnya. SMA itu gue mas ngeluarin pertama Kasih Sayang Rarame pas Tuh. gue mas ulang tahun baru sekolah itu tuh SMA kelas 1. Habis itu ada Kemulan Saling Satya itu 2022. 2023 ada apa ya, Kadung Cinta, Ada Benar-Benar Takut, Sonamu. Oke, itu dalam 2 tahun kurang udah setahun kurang udah 7 lagu ya. 2022 bulan Juli sampai 2022. 7 lagu, banyak 6. juga, 6 lagu. 6 lagu. Ada yang duet sama Deva 2 kali ya? 2 kali udah masuk sini. Ya. 6 Nah, lagu. sekarang gini, Bung Mas ngerasa nggak, orang kan menyebut kalau sudah nyanyi keluar di YouTube, apalagi banyak viewernya, wah artis. Pengertian artis itu bagi Bung Mas gimana? Dan Bung Mas udah ngerasa nggak jadi artis gitu? Belum. Kenapa? Kayak soalnya kalau misal dibilang Gung Mas artis, lalu yang kayak apa ya, orang-orang yang udah sampai debut di Jakarta terus internasional, itu apa namanya kalau nggak apa interartis itu atau Gung Mas yang masih Pengertian kan ecek-ecek gini. artis itu dari bahasa Inggris kan, diartikan ya seniman. Mau baru mulai, mau sampai terkenal pun ya artis. Iya sih. Cuma kan ada yang misalnya orang mengatakan mungkin lebih tepatnya gini kalau gitu kan dibahas, sindrom artis gitu dia. Nah, yang ngerasa wow saya populer, wow saya tenar, wah saya udah jadi penyanyi, kemana-mana harus jaga image, jaga penampilan. Kena pengaruh gitu? Atau biasa aja Gung Mas mau di rekaman, mau di panggung, mau di sekolah, di rumah ya apa adanya? Kalau Gung Mas sih ya tak bedain pasti. Kayak Gung Mas di sekolah itu ya Gung Mas personal. Ya. Kalau Gung Mas di panggung, Gung Mas kayak sekarang itu Gung Mas yang lagi satu gitu. Jadi artis. Harus bisa menempatkan itu. Di rumah lain lagi kan itu Lain jadi lagi. kan. Kalau di rumah sama di sekolah kan personal. Oke, ini kalau Gung Mas sendiri ngerasa gitu Gung Mas. Jadi seumuran Gung Mas ini kan satu sibuk sekolah. Udah begitu kemudian aktif juga nyanyi segala macam. Ngatur waktu itu seperti apa gitu? Kesibukannya itu seperti apa? Kan banyak juga orang mengatakan jangan-jangan nggak sempat menikmati masa remajanya karena disibukkan udah di sekolah, nyanyi udah nggak sempat kayaknya untuk mengaktualisasikan diri. Gung Mas sempat sih ngerasa kayak gitu. Jadi kayak sempat Gung Mas tuh yang sibuk bener-bener di sekolah sibuk. Habis itu ada nyanyi, habis itu belum lagi kalau odalan tuh udah pasti ngayah gitu kan di pura. Habis itu belum lagi ada organisasi di Banjar, pasti harus ikut biar STT. aktif. Iya. Karena kalau misalnya Gung Mas mikir juga kita tuh harus aktif di mana-mana. Misalnya nih Gung Mas ikut berapa organisasi, Gung Mas harus aktif di semuanya itu. Walaupun nggak sampai harus jadi pengurus, harus nggak sampai jadi yang misalnya ada organisasi yang sampai winner gitu kan ceritanya kan. Gung Mas tuh nggak jadi paling atasnya gitu. Yang penting Gung Mas tuh udah aktif Paling nggak aja. kalau tiap kegiatan muncul ada. Biar ditauin kita tuh ada gitu. Nah, jadi kayak dengan itu tuh kan capek tuh. Nah, Gung Mas sempat mikir kadang Gung Mas mikir, ini Gung Mas masih remaja gini, Gung Mas nggak ngerasain masa-masa remaja gitu kan, kayak nggak keluar, kayak nggak melalui sama temen. Ibaratnya orang mengatakan bukan kupar sih, tapi artinya ya teman-teman bisa nyaman enak misalnya pelalian gini itu yang nggak dapat Gung Mas gitu ya. Kadang tuh Gung Mas lihat kalau Gung Mas kan megang HP kadang tuh scroll TikTok atau enggak nonton YouTube, habis itu ngechat di WhatsApp gitu kan. Gung Mas tuh jarang banget lihat IG. Karena di IG tuh pasti kita ngelihat kesenangan orang lain. Iya kan? Iya kan? Kayak di IG tuh misalnya kita lagi sibuk nih. Terus ada orang lain buat story mereka lagi jalan-jalan, terus ngeliat mereka tuh Sakit kayak hati rasanya. iya, mereka nonton konser. Kayak waktu itu kan abis ada konser yang sampai 3 hari itu kan. Betul, yang yang di London. Univlog.
Nggak Oh, ada. yang Pika Iya, Fest. Pika Oh. Terus gue masuk kayak, aduh itu pas lagi sibuk-sibuknya kok, nggak dah bisa nonton gitu kan. Pas lagi sibuk-sibuknya apa itu ya? Oh, porseni desa, gue ada nyanyi. Jadi kayak, ih nggak bisa nonton gue mas. Nah, ya Tapi udah, artinya kan ada sisi lain yang Gung Mas dapat. Mungkin itu Gung Mas nggak dapat, tetapi karirnya itu ya nyanyi itu kan dapat gitu di jadinya kan. desa gue kelihatan namanya. Nah, gitu. kalau di desa tanggapan warga kayak bagaimana? Wah, ini penyanyi nih, nah, kayak itu seperti apa? Kalau Atau di biasa desa, aja? contohnya kemarin Om ya. Hmm. Kemarin itu kan gue nonton eh, lomba tari gabor Batu Bulan. Betul. Nah, itu tuh gue nonton Banjar Agung Mas kan. Jadi kayak ya udah gue cuma pakai kamen biasa karena lomba tari, terus pakai baju kaos. Untungnya tuh kayak ngepoles lah bedik mukanya Gung Mas gitu. Nah, terus itu tuh jeda lama banget jurinya. Padahal udah ada adiknya Kak Lebri nyanyi 5 lagu, habis itu ada orang lain lagi nyanyi 1 lagu. Nah, terus masih kurang nih waktunya. Nah, Gung Mas dilihat lah sama Gung Kak sama nih yang perbekal, kebetulan masih saudara kan. Nah, terus habis itu beliau ngasih tahu ke MC, itu ada Gung Mas suruh nyanyi gitu. Dipanggil lah Gung Mas sama MC-nya disuruh nyanyi 4 lagu Gung Mas nyanyi. Dengan pakaian yang kayak sederhana banget gitu. Jadi kayak gimana ya? Walaupun mendadak gitu, jadi kayak Gung Mas, iya ada Gung Mas dia suruh nyanyi gitu. Wah, orang udah, wah ada artis nih, ada artis. Terus apalagi kemarin Gung Mas lagi nganter adiknya Gung Mas belanja, ih ada Kak Gung Mas boleh minta foto? Boleh, tak gitu ini padahal Gung Mas kayaknya Tuhan rambutku udah lepek banget. Artinya, ya, oh ternyata mikirnya, wah ada juga ya penggemar saya kan gitu Makanya jadinya. kayak, ternyata penggemar-penggemarnya Gung Mas tuh masih pada kecil-kecil. Jadi rata-rata tuh dari waktu itu sempat juga nyanyi kan, acara jalan santai. Nah, terus habis jalan santai itu banyak juga anak sekolahan yang nonton. Habis jalan santai tuh banyak banget yang nyamperin Gung Mas ke panggung, ke backstage, tapi Gung Mas turun akhirnya di bawah tuh banyak yang minta foto. Jadi kayak, oh ternyata yang penggemar Gung Mas itu masih kecil-kecil. Tapi kalau di sekolah, boleh sebut di SMA 3 Denpasar ya, ada nggak penggemarnya gitu yang kayak itu model, wah tuh Gung Mas yuk foto ya, atau pada ngajak ngobrol tuh gimana? Atau mereka cuek-cuek aja nggak tahu Lebih ke Gung Mas? gengsi sih kayaknya. Yang seperti yang kita ketahui anak Denpasar itu kan Oh, gengsian. sebenarnya aku ingin foto sama Gung Mas, tapi malu jadinya. Ada sih yang kita. Ada. Cuma Gung Mas ngerasa nggak gini bahwa prestasi yang Yes. Kayaknya aku harus ganti nama. prestasi yang Gung Mas dapatkan di nyanyi itu juga itu semacam free pass bagi Gung Mas misalnya di sekolah. Oh jadi artinya karena diketahui oleh gurunya ini aktif nyanyi dan bukan kemudahan sih, tapi artinya bahwa Gung Mas menjadi lebih nyaman, jadinya lebih dekat dengan guru-guru atau apa gitu misalnya. Karena diketahui berprestasi. Bahkan mungkin Gung Mas sedikit ungkap itu hal sesuatu di sini. Jadi itu waktu itu Gung Mas pas lagi mungkin baru-baru sekolah itu kan, udah ngeluarin lagu gitu. Terus sempat lagi ada lomba band bareng sama teman-teman SMA 3. Terus dapet juara. Dan pas dapet juara itu tuh kita dikasih kehormatan sama wakaseknya, dikasih kesempatan untuk kayak menyerahkan pialanya itu ke Ibu Kepse untuk ditaruh di sekolah gitu kan biasanya. Jadi kita penyerahan pada satu upacara bendera. Dilihatlah dengan 3 angkatan plus guru-guru plus pesuruh semuanya gitu kan yang ngeliatin. Nah, terus mungkin ada 1-2 orang bahkan banyak yang iri dengan kayak kita yang baru sekolah tapi udah Anak bawang. Gitu istilahnya kan. Kayak baru kelas 10 udah gini gitu. Mungkin ada ya yang kepikiran kayak gitu. Apalagi band Trisma tuh tumben muncul lagi. Dulu itu kan terakhir muncul band Trisma itu kalau nggak salah angkatan siapa ya? Kamu kurang tahu juga sih karena kayak belum sempat terlalu vakum gitu. sempat vakum. Terus akhirnya angkatan Gomas ada band lagi gitu. Terus akhirnya itu sempat kayak nggak ada lagi lomba-lomba, akhirnya ada lagi Gomas lomba. Sampailah ada Gomas kayak yang ngasih tahu Gomas kayak gini. Aku apa ya dibilangnya? Gung Mas tuh sempat keinget
ibu atau enggak orang tua yang lain yang gue mas ajak partner buat lomba itu nge-share di grup orang tua angkatan. Nah terus ada orang tua lain tuh yang ngomong ke anaknya, kapan kamu bisa kayak Gung Mas, biar bisa si ibunya dia itu ngebanggain anaknya gitu. Jadi kayak Gung Mas yang ternyata sampai kayak gitu. Ya, adik-adik orang tua kan berharap positif juga biar anaknya, ibaratnya jadikanlah Gung Mas sebagai panutan, kan contoh Tapi kayak gitu. ternyata tuh malah mereka tuh yang irian gitu ke Gung Mas, makanya kayak kok jadi gini gitu kan. Nikmati aja proses itu kan, selama itu positif kan kayak begitu. Nah, kalau Gung Mas sendiri pernah nggak mengalami kesulitan ngatur waktu di pelajaran dan gara-gara kesibukan nyanyi rekam segala macam, pelajarannya jadi sempat keteter? Kelas 10 keteteran sih. Hmm. Soalnya pelajaran fisika, maaf Bu Sastri, saya jarang sekolah setiap hari Kamis. Selalu Om. Jadi kayak bener-bener Gung Mas tuh kelas 10 kan sering lomba. Iya. Sering lomba terus dapat dispen untuk Iya, persiapan betul. lomba kan. Dan pas Apalagi kenanya pelajaran fisika. Kamis. Nah terus fisika pindah ke Senin. Seninnya Gung Mas banyak dispen. Kalau nggak dispen Gung Mas izin, sakit. Ya. Bukan karena memang dicocok pas kenanya di fisika gitu ya. Mungkin ya. Soalnya emang Gung Mas bener-bener sejarang itu dulu sekolah. Tapi untungnya jarang sekolah karena dispen. Jadi di absen tuh masih aman lah. Oke, artinya karena memang Absensi. mewakili sekolah juga kan mewakili kayak gitu. sekolah. Nah, kalau Gung Mas dalam menyanyi sendiri kiblatnya kemana sebenarnya arti panutannya? Maksudnya gimana? Artis yang mungkin dijadikan panutan. Ada nggak? Entah Barat atau Indonesia atau Kalau Bali? Bali ternyata Gung Mas udah nemuin. Gung Mas itu lebih ke stylenya Kak Tika Pagraki. Cuman tipe suara kita tuh beda, Iya karakternya kita benar, beda. karakternya beda, Iya. betul. Jadi bedanya di sana. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia siapa ya? Dulu ditanya Bali, Gung Mas nggak tahu Indonesia. Bukan Anna tahu. Matovani ya? Boleh nggak Gung Mas, ini meskipun umurnya baru 16 tahun ABG, tetapi dia dapat membawakan lagu lama tahun 60-an. Itu 60-an, Om? Ya, pertengahan Serius? 60-an, serius. Nyanyian Anna Matovani, diciptakan oleh almarhum I Gusti Putu Gede Wedasmara. Judulnya Hasratku. Boleh nggak dikit, Gung Mas? Refnya ya? Iya, boleh. Saat ini ku ingin nyatakan hasrat yang menyesat dada. Setiap kataku susun dan indah, kutipan kata pujangga. Waktu datang kini telah tiba, berjumpa kepadanya. Seketika bergetar di dada, menyusur seluruh tubuh. Tuh, kan bisa. Bukan refnya itu ternyata. Apa? Kalau refnya, ku duduk dekatnya, gitu. Iya. Ini kan artinya bahwa sebenarnya Gung Mas kalau dikasih lagu siapapun, apapun, bisa menyesuaikan gitu ya prinsipnya. Bisa. Kalau Gung Mas lebih nyaman nyanyi solo atau sama band? Kalau rekaman ya pasti solo kan Om. Gung Mas belum pernah sih rekaman yang format band. Sama band belum pernah? Belum pernah, karena emang Gung Mas kan emang dari dulu kan solo. Tapi Gung Mas mulai ngeband itu pada saat di sekolah. Habis itu Gung Mas juga sekarang kalau off air sering bawa band gitu sih. Enaknya di mana? Atau bedanya di mana antara ngeband sama nyanyi solo ketika di Mungkin pas panggung? off air ya. Pas off air itu enaknya kalau sama band bisa request kayak yang shred, potong lagunya. Kayak yang Improve-nya lebih dapat. naikin lagi dikit nadanya, naikin satu, turunin nadanya, itu kan masih bisa. Kalau misalnya pakai minus one, kita harus edit lagi, kita harus ngedit lagi last minute. Dan gitu. begitu sudah diputar, ya nggak bisa diapa-apain Iya, kan? kerebek-kerebek gitu kan bisa. Jadi kayak emang paling bener harus pakai band. Pernah punya pengalaman memalukan nggak di panggung? Yang masih Gung masih nggak? Apa ya? Di panggung. Iya, ketika tampil. Apa ya? Nah itu gue mas bingung karena Kan pernah disorakin penonton atau lupa lirik kalau atau lupa lirik sih manusiawi sih menurutnya gue mas. tapi pernah. Pernah. Jadi kayak, aduh maaf,
maaf ya, kayak ampura semeton, gue mas lupa lirik po, itu kayak nggak gitu sih, maksudnya kayak Jujur banget kalau ngomong gitu nggak, ya. kayak misalnya ditodong nyanyi gitu kan, nah terus gue mas nggak ada nyiapin lagu, diminta lagu yang kayak yang ada di YouTube aja apa gitu kan, mungkin sambil buat lirik atau enggak kayak kalau misal lupa, ayo kita nyanyi sama-sama ya, gue mas agak kurang tahu sama liriknya gitu. Pakai trik jadinya ya, gitu jadi kita ya. ada tips and triknya. Sejauh mana Ajung sama Ibu mendukung Karing Gung Mas di musik? Sejauh mana? Seperti apa gitu besarnya dukungan? Dukungannya banyak banget sih. Kalau misalnya Gung Mas nantinya itu disuruh untuk kayak ya nanti Gung Mas ganti dah semua uang yang udah dikeluarin, belum tentu Gung Mas bisa. Ya. Berapa ratus juta udah dikeluarin dari Gung Mas lagu Juara 1 sampai sekarang itu. Ya. Gitu kan. Artinya bukan hanya karena masalah nilai aja kan, dan Bukan. tetap Jadi kayak kalau benar- orang mengatakan ya perhatian orang tua itu nggak terbayarkan, Iya. nggak bisa Nah diukur itu kan gitu makanya ya. kan kadang kan ada orang bilang kayak kayak apa ya, kayak kasih sayang, Iya. nilai yang Om bilang tadi, terus uang yang sudah dikeluarkan. Jadi kayak benar-benar yang apapun itu tentang orang tua tuh kita nggak bisa balas gitu. Nah terus Gung Mas pakai perumpamaannya tuh itu. Jadi kayak dari lagu Juara 1 sampai sekarang Gung Mas yang nyanyi kayak gini tuh udah berapa ratus juta yang dikeluarin sama orang tuanya Gung Mas. Itu sebagai perumpamaan Gung Mas yang pada saat waktu beberapa tahun lalu mikir. Sehingga jadi kewajiban untuk menjalankan kepercayaan itu sebaik-baiknya kan gitu. Gung Mas punya bakat menyanyi itu karena dari keturunan, ada turunan dari keluarga nggak? Ibu atau Ajung mungkin? Ibu atau Ajung? Ada nggak dari keluarga Gung Mas yang kalau seni tari saya kira pasti iya. Tari ada. Tapi kalau Karena nyanyi nggak? soalnya di Batu Bulan kan emang anak seni kan. Betul. Leluhurnya Gung Mas. Kalau nyanyi enggak sih Om. Berarti baru di Gung Mas. Nggak ada. Bahkan kayak ini Gung Mas kan ada satu keluarga besar di Ya. Batu Bulan kan. Dalam pemainan di Batu Bulan itu tuh nggak ada yang nyanyi. Jadi kayak emang satu-satu Gung Mas. Iya, Oh bukan satu-satunya, karena dua adiknya juga mulai ada. nyanyi Nggak, juga maksudnya gitu ya. dari Gung Mas gitu. Iya, dari Gung Mas itu yang pertama. Nah, yang Gung Mas biasanya butuh waktu berapa lama untuk mencerna, menerima dan menghafal satu lagu? Satu lagu. Begitu ditawarin ini ada lagu, pelajari segala macam dan oke gitu. Kalau dulu mungkin Gung Mas harusnya sampai latihan berkali-kali sama penciptanya atau enggak sama coachnya Gung Mas gitu kan. Harus yang kayak ada lagu nih, harus benar-benar kayak belajar hampir tiap hari gitu, belajar gitu kan. Lagu-lagu Gung Mas yang waktu festival dulu. Tapi kalau sekarang itu semenjak lagu apa ya? Itu tuh Gung Mas langsung kayak belajar hari H. Jadi sebelumnya bisa. Jadi sebelumnya itu Gung Mas Ibaratnya hari H itu maksudnya sekarang rekaman belajar dulu, langsung masuk. Iya, Dapat feel-nya. dapat. Saya kira itu butuh waktu berhari-hari kayak itu nggak? Paling lama berapa? Kalau paling cepat kan ya Paling Kak, cepat hari H. Yang pesonamu. Ya. Pesonamu kan hari H. itu hamin berapa? Mas, Berapa itu ya? maksudnya hamin 2 jam, hamin 3 jam. Itu tuh Gung Mas dapat demo jam 3 pagi dari Kak Naya penciptanya. Terus itu Gung Mas rencana jam 3 pagi, Gung Mas balas jam 6 pagi. Jam 6 pagi Gung Mas bilang kan, oke Kak, gitu kan, Gung Mas pelajari dulu. Tapi belum Gung Mas pelajari sampai jam 9. Jam 9 itu terus Gung Mas kabarin kan, Kak, kapan nih rekaman gitu kan. Karena Gung Mas bilang pas itu ya, karena ini tanggal 10 mau dirilis biar bisa syuting segala macam. Nah terus akhirnya Gung Mas mikir juga, net release biar upload tanggal 10 juga bisa nggak ya gitu kan, Gung Mas mikir kan. Terus Gung Mas nanya di grup, Niki di grup gininya kan, manajemennya kan, ini biar tanggal 10 udah rilis, net release-nya gimana ya gitu kan, beliefnya gimana ya, katanya hamin 14 hari Gung gitu kan. Jadi tanggal 26 Gung Mas pikir kan, ini rencana 25 baru rekaman, 26 jadi kayaknya nggak bisa. Soalnya Kak Nano juga kayak orangnya itu tuh harus yang benar-benar seperfect itu untuk nambah-nambahin musiknya.
Nah terus akhirnya Kak Naya, gue mas bilang ke Kak Naya, Kak kalau sebelum 25 gimana? 26 soalnya harus udah di naik ke belief gitu kan. Habis itu, waduh, gimana nih gue mas? Aduh, coba Kak Naya bilang ke Kak Nano dulu ya gitu kan. Nah, terus akhirnya Kak Nano dengan segala pertimbangan, dengan segala dirayu-rayu oleh Kak Naya, akhirnya Kak Naya Kak Naya sama Kak Nano Kak Nano akhirnya mau kan. Jadi kayak oh iya deh Kak gitu. Artinya hanya dalam sehari proses itu ya. jadi. Iya. Kalau jadi yang pagi dikasih jam 3 pagi dapat demo, malamnya langsung rekaman. Hebat. Kalau yang paling lama berapa hari pernah? Paling lama apa ya? Kalau Gung Mas itu tipikal orang yang hamin seminggu baru belajar nyanyinya itu. Jadi misalnya nih dulu sih baru pas Gung Mas festival itu kan dapat lagu, tunggu aja dulu, skip aja dulu, dikasih tanggal rekaman sekian, hamin seminggu baru latihan. Karena emang biar gimana ya, kalau bus lama tuh juga kayak bosen gitu. Jadi biar masih hangat ya, biar feel-nya tuh kayak yang aduh udah sering banget ini lagu ini gitu. Oke. Nah, kalau Gung Mas sendiri ngelihat pemunculan penyanyi-penyanyi remaja Bali itu sekarang seperti apa? Banyak kan yang seumuran Gung Mas, ada mungkin di atas lagi dikit atau di bawahnya. Komentarnya gimana? Komentar Gung Mas adalah jangan cepat puas sama karyamu. Jadi kayak maksudnya kan misalnya nih ada yang baru ngeluarin satu karya terus langsung kayak menggebu-gebu gitu kan misalnya, atau enggak kayak baru muncul gitu tapi udah yang kayak ngerasa aku artis gini. Itu tadi jangan artis berpuas sindrom diri itu ya. Jangan berpuas diri karena sejujurnya kalau udah terlanjur nyemplung di dunia entertain tuh bakal sulit banget. Jadi kayak benar-benar jangan dulu, harus siap ditempa, berproses gitu ya. Oke. Yang terakhir, ada nggak keinginan Gung Mas yang belum tercapai atau yang ingin Gung Mas wujudkan setelah jadi penyanyi? Ya, sekolah juga mulai lancar. Keinginan apa lagi? Waktu itu sempat lewat di FYP TikToknya Gung Mas. Itu tuh lagi gempar-gemparnya orang-orang punya kos. Ya. Terus Gung Mas langsung berangan-angan, aku pengen punya kos, aku pengen disebut ibu kos. Random banget, jadi kayak seorang Gung Mas tiba-tiba pengen jadi ibu kos. Saya membayangkan dia akan menjawab, oh saya ingin rekaman album gitu. Astaga. Jadi benar-benar Gung Mas itu ya, Gung Mas tuh otaknya benar-benar sekarang bisa random gitu ya? bisnis banget. Keren dong. Kalau punya kos-kosan, nanti ternyata ibu kosku adalah seorang penyanyi. Wah, jadi Tapi bagus. Gung Mas tuh gimana ya Om? Kayak bener-bener pengen dari nol gitu loh. Oke. Bahkan ada nih, mungkin nyela dikit dari pembahasan yang bisnis-bisnis. Ada beberapa orang yang bilang kayak, Gung kamu bersyukur Gung kamu jangan kamu tuh harus bersyukur bla 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 bla. Gung Mas tuh bukan yang nggak bersyukur gitu loh dengan segala apa yang udah Gung Mas punya sekarang. Gung Mas bersyukur sama kayak udah punya ibu dan Ajung yang kayak sebegitu baiknya mensupport karir. Tapi Gung Mas tuh juga pengen nyoba gimana caranya bisa bangun atau nggak bisa apa tuh sendiri dari nol gitu. Belajar mandiri. Benar-benar dari nol. Misalnya Gung Mas mau buat lagu atau nggak buat cover deh dulu, buat cover. Oh, Gung Mas harus ke studio. Oh, Gung Mas harus nanti dibuatin musik ulang di studionya tuh. Oh, berapa biayanya? Oh, Gung Mas nabung dari nol gitu. Jadi untuk biar bisa upload itu kan perlu biaya juga. Gitu. Jadi kayak benar-benar harus dari nol banget. Artinya punya pemikiran meskipun ini mungkin menarik ya bagi remaja yang lain, meskipun mendapat fasilitas dan serba tercukupi, tetap ada keinginan gimana ya kalau bisa mandiri kan gitu. Benar-benar kayak Gung Mas pengen biar bisa semandiri itu. Oke. Kita doakan semoga terwujud Gung Mas. Bisa mandiri dan karirnya tetap jalan dan yang pasti sekolahnya berjalan lancar gitu. Ya. Terima kasih Gung Mas obrolan hahaha dan ternyata diam-diam banyak juga yang menarik yang bisa kita ungkap dari sini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan penyanyi remaja maupun rekan-rekan remaja seumuran Gung Mas ya.
Mudah-mudahan bisa ada inspirasi. Terima kasih Gomas atas obrolannya dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.